nelpon saya, yang menghubungi saya, Pak Imam, tolong amankan aswaja di kurikulum. Pesan begitu. Nah, setelah itulah saya masuk di subdit kurikulum. Tahun 2018 kita mereview kurikulum KMA 56 tahun 2016. Kita review, ternyata memang ada beberapa hal yang potensi bermasalah. Sebelumnya sih nggak masalah, tapi karena momennya itu adalah memicu untuk itu, sehingga menurut analisis kami itu harus ada perubahan. Maka muncullah KMA 183. Pernah dengar kalau itu? Pernah. Nah, KMA 183 itu adalah kurikulum PAI pada madrasah, dilengkapi dengan KMA 184. Pernah dengar juga? Iya, pasti. Pedoman. Terima kasih. Kalau KMA 183 itu isinya standar isi. Kalau 83 itu, dan KMA 184 itu bagaimana melaksanakannya. Nah, itu tahun 2019. Belum begitu banyak kita sosialisasikan. Nah, datanglah pandemi. Jadi sosialisasi KMA 183 itu di masa-masa Pas bareng pandemi. iya, awal-awal. Nah, waktu itu mulai KMA 183, 84 itu yang terlibat beliau-beliaunya ada di depan saya ini. Nah, ada yang pertama, ada dari ujung sini dulu, Dr. Raja Mamluatul Hasanah MPD, mohon berdiri. Nah, waktu itu beliau adalah sekretaris prodi Bahasa Arab S3 di UIN Maulana Malik Ibrahim di Malang. Kaprodi, sekretaris prodi S3 untuk Bahasa Arab. Beliaulah yang merancang kurikulum, ya tentu dengan tim ya, tapi ketua timnya adalah beliau tentang Bahasa Arab. Jadi kalau Bapak buka KMA 183 ada Bahasa Arab, itu beliau yang merancang, dan sama sekali itu berbeda dengan KMA sebelumnya, karena kita memasukkan apa yang disebut dengan pembelajaran berbasis genre. Nah, itu pola KD-nya itu berbeda. Nah, karena madhabnya kita arahkan, kalau dulu itu Bahasa Arab itu madhabnya itu struktural. Jadi struktural itu kalau ingin ngomong Bahasa Arab, mikir dulu ini mutadanya mana ya, khobarnya mana. Ini fa'il, ada fi'il ini. Nah, sehingga kemudian kita dorong ke belajar Bahasa Arab itu yang penting berani ngomong dulu, karena Bahasa Arab dan komunikasi. Itu, maka muncullah berbasis genre itu. Dan beliau ahlinya yang desain itu. Nah, ada tim Bahasa Arab dari berbagai unsur, ada guru, ada pengawas, ada kalangan dosen, praktisi, dan seterusnya. Nah, KMA ini itu berlanjut, polanya itu berlanjut sampai kurikulum merdeka. Jadi kurikulum merdeka pada madrasah itu karakteristiknya itu masih sama dengan kurikulum versi KMA 184 gitu. Jadi nggak perlu kaget-kaget itu. Oke, itu beliau Ibu Dr. Raja Mamluatul Hasanah MPD. Dia lulusan pesantren, santri, sampai sekarang punya pesantren. Pesantren mahasiswa luar biasa. Oke, berikutnya sampingnya adalah Ibu Dr. Hanun Asroha MA. Ya, beliau hari-hari beliau di UINSAS, Universitas Islam Sunan Ampel, di Sunan Ampel, Surabaya. Beliau waktu itu adalah kaprodi S3 untuk PAI. Spesifikasi beliaunya itu adalah di SKI. Jadi kurikulum SKI, KI macam-macam, itu beliau yang mendesain dan seterusnya sebagai ketua tim. Nah, beliau aktif di MDC itu Madrasah Development Center di Kantin, Jawa Timur. Kemudian sebagai sekretaris ban anggota ya, dulu sekretaris Bu, sekarang anggota ban SMP Umbisi Jawa Timur.
beliau sampai sekarang jadi asesor dan seterusnya. Apalagi Bu ya? Lulusan pesantren juga. Apalagi Bu? Itu mari kita bahas sendiri lah. Nah, kemudian sampingnya adalah Bapak Amin Hasan. Sebetulnya namanya itu Muhammad Amin. Ada Muhammad apa? Muhammad Amin Hasan itu nama. Jadi karena nggak pede membawa nama sendiri, dia menyangkut-nyangkutkan dengan Bapak Muhammad Amin Hasan. Sendiri Pak Bogo. Nah, beliau itu adalah dosen di Unsuri Surabaya, Universitas Sunan Giri Surabaya. Pengalamannya luar biasa. Biasa adalah konsultan pendidikan di Yayasan Al-Khadijah. Pernah dengar SD, SMP, SMA Al-Khadijah Surabaya? Dengar, sekolah besar. Ibu Gubernur. Iya. Itu konsultannya beliau. Konsultan itu kongkonan untuk kesulitan. Jadi yang mendesain, memikirkan mutu, mengawal mutu itu beliau konsultan di sana. Di samping konsultan pendidikan di program inovasi kerjasama dengan Australia untuk program-program pendidikan. Beliau konsultan di sana, sekaligus yang mendesain selama ini pelatihan-pelatihan yang ada di Lembaga Pendidikan Ma'arif NU di Jawa Timur. Itu beliau desainernya bersama dengan Bu Hanun Asroha. Jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar Jawa Timur itu ada sekolah-sekolah unggulan, SMA, SMK, kemudian madrasah aliyah, unggulan-unggulan ma'arif, itu desain dan pelatihnya adalah beliau. Artinya pengalaman di lapangan, kemudian konsep-konsepnya, insya Allah kita nanti akan belajar lah dengan beliau. Oke. Apa lagi Pak? Ini mau besok, masih mau Lamongan loh. Akhir-akhir ini aja dia tinggal di kota. Oke. Kemudian berikutnya adalah Bu Dr. Amiroh Ambarwati MA. Diri Bu. Nah, ini saya kira tidak asing kalau bagi orang TI dan Nusantara mesti paham beliau. Beliau adalah Widya Iswara di Fisika Semarang. Beliau terlibat mengawal dan mendesain implementasi kurikulum Merdeka ini yang spesifikasinya beliau itu adalah lulusan bahasa Arab sebenarnya beliau lulusan bahasa Arab, tapi menekuni di aspek pembelajaran. Beliau yang mengawal selama ini untuk bagaimana kurikulum Merdeka di madrasah ini dari aspek pembelajaran. Oke, kemudian berikutnya, nah ini dari unsur BI. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian kita akan belajar bersama dengan unsur teman-teman yang dulu terlibat di dalam mengembangkan kurikulum Merdeka di madrasah. Yang tadi saya sebutkan, masih ada tim 9 Bapak Ibu sekalian. Timnya dulu, ini saya cerita aja ya. Ada 94 orang yang terlibat untuk menyusun kurikulum Merdeka ini dari semua unsur, ada 7 unsur. Ada guru sesuai dengan bidang studinya, kemudian ada kepala madrasah, ada pengawas, ada ahli konten, kemudian ada ahli kurikulum, kemudian dari Uskur juga kita libatkan, dari PSPK yang menjadi perancang kurikulum Merdeka ini di Kemendikbud itu kita libatkan semua, ada 7 unsur. Kemudian finalisasi kita peres menjadi ada 9 tim yang memfinalisasi hingga kurikulum Merdeka di madrasah itu terbit. Ada 5 panduan Bu ya, Bapak Ibu ya. Apa aja? Panduan IKN, panduan 1, kurikulum Merdeka, kemudian ada panduan KOM, panduan kedua, kurikulum penyusunan kurikulum operasional madrasah, kemudian ada asesmen pembelajaran, P5P PRA, kemudian ada modul ajar. Ada 8 panduannya. Dan kita nanti dalam 5 hari itu kita akan membongkar ini dan langsung belajar dari orang yang mengembangkan. Jadi cara sanatnya itu ahli. Dari sanatnya itu langsung pengembangnya, sehingga Bapak Ibu nanti boleh
Sanaknya jelas. apa ya, mengubah itu apa bahasa? Ngobrol-abrik. Mengobok-obok ini Mengkritisi. gimana? Mengkritisi. Pengalaman yang Bapak selama ini diterima di lapangan, di pelatihan yang lain, tentu saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mengikuti pelatihan ini, baik melalui jalur EMOC, Ya. ada? Ada. Tidak Alhamdulillah mayoritas Ikut insya Allah semua, ikut. Pak. Itu bisa dikonfirmasi di forum nanti. Nah, ini pengembangannya langsung. Nah, sampai itu ada unsur dari WI. Nah, WI Pusdiklat pertama adalah Bapak Aden Dainuri MED. Nah, monggo Pak Aden. Wah. Nah, beliau ini BI senior yang senior itu senior ilmunya. Nah, kalau usianya tetap muda. Usianya tetap muda. Beliau dari guru, kemudian kepala madrasah, betul Pak ya? Ya, jadi pengalaman di dunia pendidikan cukup. Kemudian berikutnya adalah Dr. Cutkumu Atiyah MPD. Berdiri dulu. Namanya saja Cut itu biasanya dari mana? Aceh. Beliau WI senior yang selama ini juga mengawal pelatihan-pelatihan yang ada di Pusdiklat. Kemudian Bapak Abdul Haris Pito. Nah, ini MPD. Mohon maaf saya nggak begitu kenal mendalam beliau ini. Oke, bagus sekalian. Jadi dalam 5 hari ini kita akan belajar bareng. Jadi tatanan ini belajar bareng bapak sekalian. Nah, tim-tim tadi itu terlibat semua di dalam proses pengembangan kurikulum merdeka ini. Kemudian tidak lama setelah panduan-panduan tadi itu jadi, kemudian saya dipromosikan, diangkat menjadi Kasubdit PAI pada Direktorat PAI di Dijen Pendis. Selama 6 bulan, nggak lama kemudian dipindah ke kesiswaan sampai sekarang. Kira-kira 6 bulan juga mungkin ya. Ya, jadi itu perjalanan saya. Nah, karena saya mungkin dianggap terlibat tadi terlalu dalam bagaimana menyiapkan kurikulum merdeka ini, sehingga kemudian dimintai bantuan oleh Pusdiklat. Jadi Bapak Ibu ini yang menyelenggarakan pelatihan ini kan Pusdiklat ya, Pusdiklat. Nah, kemudian Pusdiklat menghubungi kami semua untuk mendesainkan pelatihan. Jadi pola pelatihan, kurikulum pelatihan ini itu kami juga ikut terlibat. Bagaimana menyusun kurikulum pelatihannya, sampai kemudian mengembangkan bahan ajar, kemudian bagaimana model delivery-nya, menyampaikannya, mengolah dan sebagainya itu kami dilibatkan semuanya. Sehingga berkahnya itulah kemudian kita pikirkan bisa ketemu saat ini, kira-kira begitu. Oke. Apa yang perlu saya sampaikan lagi Pak?